kita coba lanjut materi kemarin tentang pembahasan tugas mandiri untuk persiapan PAS ya. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 72 derajat dan panjang jari-jari diketahui 10 cm. Jadi misalkan gini. Misalkan terdapat sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut katanya memiliki panjang jari-jarinya itu 10 cm dan diketahui sebuah sudut pusat memiliki besar sudut 70 derajat. Misalkan gini. Kita tarik sebuah garis di mana sudut pusat ini 72 derajat dan panjang jari-jarinya 10. Oke. Pertanyaannya adalah berapa panjang busur lingkaran tersebut? Misalkan saja ini adalah titik A, di sini titik B. Berarti yang ditanyakan adalah jarak dari A ke B. Sebenarnya untuk mendapatkan jarak dari A ke B, kurang lebih gini yang saya kasih garis berwarna biru, itu sebenarnya adalah keliling dari lingkaran, tapi sebesar 72 derajatnya. Maka ketika diminta panjang busur AB, itu sama saja dengan 72 per total sudut dalam lingkaran 360 dikali dengan keliling, di mana keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 PR. Kita sederhanakan 72 dengan 360 itu sama saja dengan 1/5-nya gitu ya. 1/5 dikali 2 kali pi. Pi itu misalkan saja 22/7 dikali jari-jarinya 10. Ada yang bisa kita sederhanakan di sini, yaitu 5 dengan 10. Di sini menjadi 2. Berarti ini sama saja dengan 88/7. Kita ubah dalam bentuk desimal 12,57. Berarti yang paling mendekati adalah C nanti gitu ya. Kemudian nomor 2, katanya Pak Anton membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 6 kali 5. Jadi ada sebuah persegi panjang berukuran 6 kali 5. Oke, misalkan ini 6 cm, ini 5 cm gitu ya. Kemudian katanya di tengah taman dibuat kolam berbentuk lingkaran memiliki diameter 2,8. Berarti jari-jarinya 1,4 gitu ya. Taman di luar kolam tersebut ditanami rumput. Jadi misalkan gini, ada sebuah lingkaran, dia itu memiliki diameter 2,8 kurang lebih gitu. Nah, di luar lingkaran ya itu ditanami sebuah rumput. Jadi di sekitarnya ini ditanami rumput gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah luas taman yang ditanami rumput. Berarti bisa kita gunakan untuk mendapatkan luas taman yang ditanami rumput itu sama saja dengan luas persegi panjangnya dikurangi dengan luas lingkaran yang ada di tengah-tengah. Luas persegi panjang kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti dalam hal ini 6 kali 5 dikurangi dengan luas lingkaran itu kan pi r kuadrat gitu ya. Pi r kuadrat. Berarti ini sama saja dengan 30 dikurang pi itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 22/7. Sementara karena di sini diameternya itu 2,8, maka jari-jarinya 1,4. 1,4 itu kan bisa kita sederhanakan menjadi 14/10. Karena dia kuadrat berarti 14/10. Ada bentuk yang bisa kita sederhanakan. 7 dengan 14 ini menjadi 2. Kemudian bisa lagi di sini kita sederhanakan 2 dengan 10 ini 5. Kemudian 14 dengan 10 berarti ini 7, ini 5 gitu ya. Berarti kalau kita sederhanakan ini sama saja dengan 30 dikurang dengan 154/25. Kalau kita hitung nanti ini sama saja dengan 30 dikurang 6,16. Maka nilai yang paling mendekati adalah 23,84. Itu jawabannya, Kak.
Kemudian untuk soal nomor 3, diketahui AC merupakan diameter dari lingkaran, gitu ya, yang berpusat di titik O. Jika besar sudut BOA, diketahui di sini sudut BOA, artinya kalau sudut BOA itu berarti di sini BOA. Diketahui katanya dia di sana 100 derajat. Oke. Kemudian diketahui lagi atau yang ditanyakan adalah berapa besar sudut CDB. CDB yang ditanyakan ini. Kita misalkan saja yang ditanyakan ini adalah X. Maka kalau kita perhatikan di sini, sudut CDB adalah sudut keliling yang mengarah ke busur BC. Maka kita gunakan konsep untuk mendapatkan sudut keliling ini, kita hubungkanlah dengan sudut pusat COB. Tapi di sini sudut COB itu belum kita ketahui. Tapi kalau kita perhatikan, sudut COB itu sama saja dengan 180 dikurang dengan besar sudut BOA. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan, ini dia akan membentuk suatu yang disebut dengan garis pelurus, di mana sudut dari garis pelurus itu adalah 180 derajat. Maka dari sini kita dapatkan 180 dikurang 100, kita dapatlah sudut COB-nya itu 80 derajat. Maka hubungan antara sudut yang ditanyakan CDB itu sama saja dengan setengah dari sudut COB, karena sudut COB adalah sudut pusat yang mengarah ke busur BC. Sama dengan setengah kali 80. Maka jawabannya adalah 40 derajat. Oke. Kemudian nomor 4. Jika sudut ABC, diketahui besar sudut ABC itu 60 derajat. Kemudian titik O adalah pusat lingkaran, maka sudut refleks AOC. Yang ditanyakan adalah sudut refleks AOC. Sudut refleks AOC itu maksudnya adalah ini. Berarti karena sudut ABC itu adalah sudut keliling yang mengarah ke busur AC, maka di sini berlaku. Bisa kita cari dulu berapa besar sudut AOC, yaitu 2 kali sudut kelilingnya, di mana sudut kelilingnya adalah sudut ABC. Berarti dari sini kita dapatkan AOC itu sama saja dengan 2 kali 60, yaitu 120. Nah, di sini kan 120 derajat. Kita tahu kalau misalkan total sudut dalam satu lingkaran itu adalah 360. Maka untuk mendapatkan sudut refleksnya, sudut refleks dari sudut AOC itu sama saja dengan 360 dikurang dengan 120. Maka jawabannya yang paling tepat adalah 240 derajat. Kemudian yang nomor 5, jika diketahui OA adalah 4 cm, di mana OA di sini 4 cm dan PB, jari-jari lingkaran yang kecil itu 2 cm. Dan jarak O ke P itu 10 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran. Berarti dari sini yang ditanyakan adalah berapa jarak dari A ke B. Rumusnya itu adalah akar dari, kalau misalkan panjang garis singgung persekutuan dalam, rumusnya itu adalah akar dari jarak dari A ke P dikuadratkan dikurang dengan jarak lingkaran yang besar, jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil. Atau misalkan bisa juga saya ganti penulisannya menjadi OA ditambah dengan PB dikuadratkan. Nanti rumusannya seperti ini. Atau dengan kata lain, AP itu kan 10 kuadrat dikurang 4 ditambah 2 dikuadratkan. Kalau kita sederhanakan, ini sama saja dengan 100 dikurang dengan 6 dikuadratkan, jadinya 36. Akar dari
80. Berarti sorry, ini jadinya 64 gitu ya. Akar dari 64 itu 8. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Oke. Kemudian yang nomor 6, panjang tali yang dibutuhkan untuk mengikat 3 batang kayu berdiameter bila diameter kayu itu 14 desimeter. Nah, pertanyaannya atau asumsinya, ketiga lingkaran tersebut memiliki panjang diameter yang sama. Artinya gini, dari setiap pusat lingkaran, kalau setiap pusat lingkaran kita hubungkan seperti ini, maka itu sama saja dengan misalkan nih dari ini ke sini, itu kan sebesar jari-jari, ini juga jari-jari. Artinya jarak setiap dua lingkaran, dua pusat lingkaran itu sama saja dengan diameter lingkaran gitu kan. Kemudian kalau kita hubungkan lagi nanti di sini, kita tarik dari titik pusat ke titik singgung garis. Kalau kita perhatikan, dia di sini akan membentuk sudut 90 derajat. Ya, misalkan ini di sini, ini di sini. Oke, maka ini kan sama saja dengan jari-jari. Kalau misalkan diameternya itu adalah 14, maka jari-jarinya itu sama dengan 7 kan? Berarti ini 7, ini 7, ini 7. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini, ini yang saya kasih warna merah, itu kan sepanjang diameter, artinya jaraknya itu 14. Dan jaraknya itu akan sama dengan yang ini nih, yang berwarna merah yang saya kasih. Berarti ini juga 14. Dengan kata lain, ini juga pasti 14, ini 14 kan? Berarti tugas kita berikutnya adalah mencari berapa panjang keliling di sini. Misalkan saya kasih warna hijau. Berapa di sini, kemudian berapa dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu kan? Nah, cara mencarinya itu pada dasarnya itu sama saja dengan mencari sama saja dengan mencari panjang busur lingkarannya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan, dia di sini membentuk 90 derajat, di sini juga 90 derajat kan? Artinya di sana sudah 180. Langkah berikutnya adalah kalau segitiga yang berada atau semua pusat yang kita hubungkan tadi itu kan membentuk segitiga sama sisi kan, dimana kita tahu besar sudut segitiga sama sisi itu 60, 60, 60. Artinya kalau kita ingin mencari total sudut di sini itu harus 360 kan. Kalau di sini 90, 90 berarti 180 ditambah 60, dia sudah menjadi 240, maka sisanya nanti adalah 120 derajat. Artinya, kita nanti di sini akan mencari berapa panjang, kalau misalkan ini adalah A, ini adalah B gitu ya, berarti kita mencari panjang A ke B. Sudutnya itu kan sama saja 120 per 360 dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 kali pi, di mana pi itu 22 per 7 dikalikan dengan jari-jarinya. Jari-jarinya berarti 17 kan? Sorry, 7. Berarti ini bisa kita sederhanakan 7 dengan 7. 120 dengan 360 itu sama saja dengan 1:3. Berarti ini sama saja dengan 44 per 3. Maka panjang tali total itu nanti sama saja dengan 3 kali panjang ini tadi, yaitu 3 kali 14 ditambah dengan 3 kali panjang busurnya gitu ya, 3 kali 44 per 3. Kalau kita sederhanakan ini sama saja dengan ini kan bisa kita eliminasi ya, sama saja dengan 80. Nah, nanti jawabannya seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 7, keempat sisi persegi disinggung oleh sebuah lingkaran seperti pada gambar. Jika keliling lingkaran itu adalah 44 cm, maka panjang sisi persegi. Dengan kata lain, karena yang ditanyakan itu adalah panjang sisi persegi, artinya itu sama saja dengan diameter lingkarannya. Nah, di sini sudah diketahui kalau keliling lingkarannya itu 44
cm. Kita tahu rumus keliling lingkaran adalah 2πr atau sama saja dengan sama saja dengan pi kali d, gitu kan? Oke, karena tujuan kita adalah mencari diameter. Dengan kata lain, 44 itu sama dengan pi d, atau bisa saja pi ini saya ganti dengan 22/7 kali diameter. Tujuan kita di sini adalah mencari diameter. Kita sederhanakan bisa. Ini kan bentuknya sama saja dengan 44 kali 7 per 22. 44 dengan 22 bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 11. Berarti masing-masing dibagi 11 ini menjadi 4, ini menjadi 2 kan? Berarti 4 bagi 2 itu sama dengan 2, berarti 2 kali 7 sama saja dengan 14. Berarti panjang sisi dari persegi tersebut adalah 14 cm. Yang berikutnya, di soal nomor 8, yang ditanyakan adalah luas tembereng yang diarsir. Luas tembereng, berarti yang diarsir ini adalah temberengnya. Oke, berarti untuk mendapatkan luas tembereng, luas tembereng itu sama saja dengan, bisa saja kita cari luas juring AOB, kemudian kita kurang dengan luas dari segitiga AOB-nya. Oke, luas juring AOB, luas juring itu berarti ini keseluruhan ya. Kita cari dulu luas keseluruhannya. Maka untuk mencari luas keseluruhan, karena di sini sudah diketahui siku-siku pangkat 90 derajat, itu sama saja dengan 90 per 360 dari luas keseluruhan. Luas lingkaran itu kan rumusnya adalah PR kuadrat. Pi itu 22/7 kali jari-jarinya sudah diketahui di gambar, yaitu 21 kali 21 karena kuadrat. Kemudian kita kurang dengan luas segitiga. Luas segitiga itu kan sama saja dengan setengah alas. Alasnya kita misalkan saja adalah O ke B. Itu kan sepanjang 21. Maka kalau alasnya adalah OB, maka tingginya itu nanti adalah OA, di mana OA-nya itu 21 juga. Maka kalau kita sederhanakan, 90 dengan 360 itu kan sama saja dengan 1/4-nya gitu ya. 1/4. Kemudian ada yang bisa kita sederhanakan lagi di sini, yaitu 22 dibagi dengan 4. Ini berarti menjadi 11, ini 2, kurang lebih seperti itu kan. Kemudian 7 dengan 21 itu 3. Maka kalau kita sederhanakan, ini sama saja dengan 11 kali 3 kali 21 menjadi 693 per 2. Dikurang dengan 21 kali 21, 441 per 2. Kalau kita sederhanakan, ini sama saja dengan 256 per 2. Atau dengan kata lain, ini sama saja dengan 126. Oke, 128 gitu nanti ya. Maka jawabannya adalah B. Benar, ada yang salah. Ini 693441 sama saja dengan 252 dibagi 2. Nah, jawabannya 126. Kemudian nomor 9, AOB adalah garis tengah. Jika besar segi sudut ABC, mana sudut ABC itu 63 derajat, berarti 63. Kemudian besar sudut ABD. ABD itu adalah 49, gitu ya. Maka besar sudut CAD. CAD yang ditanyakan adalah ini, misalkan saja X. Oke, kalau kita perhatikan, A, B, C, D itu adalah segi 4 yang berada pada lingkaran. Ada konsep yang namanya kalau misalkan di dalam lingkaran terdapat segi 4,
sudut yang saling berhadapan itu totalnya 180. Artinya gini, ini kan bisa kita dapatkan totalnya di sini adalah 63 ditambah 49, seperti itu kan? Atau dengan kata lain itu sama saja dengan 112. Maka untuk mendapatkan sudut, atau dengan kata lain sudut CAD ketika ditambah dengan sudut misalkan saja CBD itu harus 180. Oleh karena itu sudut CAD sama saja dengan 180 dikurang sudut CBD. Maka ini sama saja 180 dikurang 112 sama dengan 68 derajat. Oke, kemudian nomor 10. Diketahui katanya titik ABC terletak pada lingkaran yang berpusat di P. Jadi ada sebuah lingkaran, misalkan seperti ini, di mana pusat lingkaran itu adalah P. Jika AB adalah diameter lingkaran, jadi AB bisa saja AB-nya itu kita tarik seperti ini, bebas saja kan. Yang penting dia agar membentuk sebuah diameter harus melalui pusat. Ini bisa saja A, ini B. Kemudian sudut CAB itu membentuk sudut 30 derajat. Misalkan saja sudut C-nya itu di sini. Berarti dia ketika kita tarik ke A itu harus 30 derajat kurang lebih maksudnya seperti itu. Maka sudut CPB yang ditanyakan tadi pusat lingkarannya itu adalah B. Pertanyaannya itu adalah berapa besar sudut CPB. Yang ditanyakan itu di sini. Kalau kita perhatikan, kita tarik C ke P itu juga kan jari-jari. Berarti dengan kata lain segitiga APC adalah segitiga sama kaki. Kalau di kakinya di sini 30, di sini juga pasti 30 kan? Maka sisanya nanti di sini 120. Maka untuk membentuk pelurus X-nya harus 60 derajat. Kemudian nomor 11. Jika P adalah pusat lingkaran yang kelilingnya 4pi dan sudut APB itu 50, luas daerah yang diarsir, gitu ya. Diketahui di sini 50 derajat. Kalau kita tarik ke sini, dia harus membentuk sudut pelurus, di mana sudut pelurus itu 180. Di sini 50, maka sisanya 130. Dengan kata lain, keliling yang kita punya di sini adalah 4pi. Berarti kan sebenarnya kita harus mencari luas dari si yang diarsir. Artinya ini 130 per 360 dikali dengan pi R kuadrat. Berarti kita belum tahu nih R-nya. Karena diketahui kelilingnya itu adalah 4pi dengan rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Maka ini sama dengan 4pi. Pi-nya bisa kita eliminasi, yang tersisa adalah R. Maka R-nya sama dengan 2. 4 bagi 2 gitu ya. Dengan kata lain ini 130 per 360 itu sama saja dengan bisa kita buat 13 per 36 sama dengan pi kali 2 kali 2. Bisa kita sederhanakan. Atau dengan kata lain 4 dengan 36 itu sama dengan 9 gitu ya. Maka ini sama saja dengan 13 per 9 pi. Menyesuaikan dengan opsi, maka jawabannya adalah B. Sementara untuk nomor 11, yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu kan sama saja dengan luas lingkaran yang besar dikurang dengan luas lingkaran yang kecil. Luas lingkaran yang besar itu kan memiliki jari-jari T. Nah, tapi di sini kita tidak tahu berapa jari-jari dari lingkaran yang kecil. Kita tidak bisa dapatkan hubungannya nanti di sini. Oke, jadi kita skip saja. Nomor 13, atau dengan kata lain, ini tidak dapat ditentukan dengan alasan jari-jari lingkaran kecil tidak diketahui. Gitu kan ya. Kemudian untuk yang nomor 13, kalau kita perhatikan di sini, kalau misalkan dari
atau titik potong dari semuanya kita hubungkan. Oke, karena di soal adalah jika setiap lingkaran melewati pusat dari lingkaran lain keliling tidak termasuk bagian yang terkandung dalam gambar gitu ya, maka berapa nilai kelilingnya. Oke, dengan kata lain, uh, kalau misalkan kita hubungkan seperti ini, kemudian kita hubungkan lagi ke sini, kemudian kita hubungkan lagi ke sini, dia akan membentuk sebuah segitiga, kurang lebih seperti itu ya. Dengan kata lain, yang ditanyakan di soal itu adalah daerah yang kita arsir. Ini yang saya kasih warna hijau. Artinya, daerah yang diarsir ini sama saja dengan setengah dari parabolanya nanti kan. Setengah dari lingkarannya. Berarti untuk mendapatkan yang ditanyakan di sini adalah keliling. Keliling yang ditanyakan itu sama saja dengan 3 kali keliling setengah lingkaran. Keliling dari setengah lingkaran berarti setengah kali keliling lingkaran itu kan 2 PR. Berarti kalau kita sederhanakan, ini bisa kita eliminasi. Maka hasilnya nanti adalah 3 PR. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah A. Kemudian nomor 14. Titik O adalah pusat lingkaran. Kemudian garis AC adalah diameter, maka besar sudut ADB yang ditanyakan adalah berapa besar sudut ADB yang saya kasih tanda dengan X. Kita gunakan konsep yang sama tadi. Hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat itu adalah sudut pusat 2 kali sudut keliling, tapi dengan syarat harus mengarah ke busur yang sama. Kalau kita perhatikan di sini, yang ditanyakan sudut ADB itu mengarah ke busur AB, maka kita harus cari berapa besar sudut pusat yang mengarah ke busur AB tadi. Kalau misalkan kita gunakan hubungan antara sudut pelurus. Kalau di sini 74, maka sisanya nanti adalah harus 180, yaitu 106. Oleh karena itu, besar sudut ADB itu sama saja dengan setengah dari sudut pusatnya, 106. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah 53. Kemudian nomor 15. Keliling sebuah lingkaran adalah 66 desimeter. Pertanyaannya adalah luas dari lingkaran tersebut. Untuk mendapatkan luas lingkaran, itu kan sama saja dengan pi R kuadrat. Nah, informasi yang belum kita dapatkan adalah R-nya. Maka oleh karena itu, berdasarkan keliling, rumus keliling itu kan 2 pi R. Sudah diketahui nilainya 66. Maka dari sini kita dapatkan pi R sama dengan 33, misalkan gitu ya. Maka dari sini, kalau pi itu adalah 22/7 kali R sama dengan 33, maka R kita dapatkan sama saja dengan 33 dikali 7 dibagi 22. Artinya ini sama saja dengan 21/2. Berarti di sini luas lingkarannya nanti adalah 22/7 dikali dengan 21/2 kali 21/2. Bisa kita sederhanakan. Ini 3, kemudian ini 11. Oke, maka kalau kita sederhanakan, ini sama saja dengan 11 kali 3 kali 21 dibagi dengan 2. Kalau kita hitung, nilainya akan sama saja dengan 346,5. Ya. Itu dengan kata lain, yang satuannya itu atau nilai yang di belakang koma itu 5, kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 16, perhatikan garis AB dari A ke B itu disebut juga dengan istilah tali busur, gitu ya, yang ditanyakan ini. Garis AB itu disebut dengan istilah tali busur. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan ini, yang berada pada keliling lingkaran, ini disebutnya busur, gitu ya. Sedangkan ini disebutnya tali busur.
Kemudian nomor 17, perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O. Jika besar sudut AOD, mana? AOD itu 80 derajat, maka berapa besar sudut ACB? Yang ditanyakan adalah ACB. Misalkan saja ini adalah X. Sudut ACB adalah sudut keliling yang mengarah ke busur AB gitu kan. Maka kita harus cari berapa besar sudut pusat yang mengarah ke busur yang sama. Ini kan 80, maka sisanya nanti adalah 100 gitu ya. Maka dari sini besar sudut ACB itu sama dengan setengah dari sudut pusatnya. Sudut pusatnya itu adalah AOB. Setengah dari 100 sama dengan 50 derajat. Oke, nomor 18. Suatu lingkaran besar sudut pusat AOB. Jika panjang jari-jari lingkarannya 7, maka berapa panjang busur AB? Jadi, misalkan gini. Ada sebuah lingkaran di mana misalkan dia berpusat di titik O gitu ya. Kemudian ada titik A dan B yang membentuk sudut 108 derajat. Misalkan gini, di sini titik A-nya dan juga di sini misalkan titik B-nya. Dan misalkan ini titik B. Hingga ketika kita tarik, bentar, belum cukup merepresentasikan. Misalkan saja titik A-nya di sini. Misalkan ini tarik sini, tarik sini. Dia 108 derajat gitu ya. Yang ditanyakan di soal adalah maka berapa panjang busur AB? Misalkan saya kasih tanda warna merah. Oke, dengan keterangan jari-jarinya itu adalah 7. Maka boleh kita gunakan rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran tapi yang 108 per 360 karena yang ditanyakan itu adalah yang 108 derajatnya. Dikalikan dengan keliling lingkaran itu 2 pi. Pi itu bisa saya ganti menjadi 22 per 7 dikali jari-jarinya 7. Berarti bisa kita sederhanakan 7 dibagi 7. 108 dengan 360 itu sama saja dengan 3 per 10 gitu ya. 3 per 10. Maka ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini 1, ini 5. Sama saja dengan 3 kali 22 itu 66 per 5. Kita sederhanakan. Sama saja dengan 13,2. Kemudian nomor 19, Anton akan membuat 100 buah teralis berbentuk juring. Oke. Kemudian panjang jari-jari lingkaran itu 18 cm. Berapa besar sudut pusat 6 dan besar sudut pusat 60 derajat. Panjang besi minimal yang akan dia gunakan untuk membuat teralis tersebut. Berarti kita cari aja dulu kira-kira untuk membuat satu teralis itu kan sama saja dengan keliling dari lingkaran tapi ketika sudutnya 60 dari 360 derajat. Kemudian keliling lingkaran itu dikali dengan 2 pi, bisa saja saya ganti 22 per 7. Kemudian jari-jarinya katanya di sana 18. Kita sederhanakan 60 dengan 360 itu sama saja dengan 1 per 6-nya. 2 dengan 6 jadinya 3. Kemudian 3 dengan 18 itu menjadi 6. Maka sederhananya nanti ini sama saja dengan 132 per 7. Oke. Ini adalah untuk membuat satu teralis. Berarti untuk membuat 100 teralis itu berarti sama saja dengan 100 dikali 132 per 7. Nanti kalau kita sederhanakan ini sama saja dengan 18,85. 18,85. Tapi ingat, ini masih dalam bentuk sentimeter. Kenapa? Karena di sini jari-jari lingkarannya sentimeter. Sementara di dalam soal yang diminta itu adalah
Yang diminta itu adalah dalam bentuk meter. Sorry, ini harusnya 1885. Maka untuk mengubah ke meter kita bagi dengan 100, jadinya 18,85 meter. Nanti nilai yang paling mendekati adalah kemudian yang nomor 20, jika BD ya, jika BD diameter B ke D itu adalah diameter dan luas juring BOC itu 50 cm kuadrat, maka berapa luas juring AOD? AOD. Oke, berarti untuk mendapatkan luas juring kan diketahui di sini adalah luas juring BOC itu kan sama saja dengan 100 per 360 dikalikan dengan PR kuadrat. Oke, ini katanya 50. Bisa kita sederhanakan 100 dengan 360. Ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 10 per 36. Kemudian bagi 2, ini bagi 2, ini jadinya 5, ini 18. Berarti PR kuadrat itu sama saja dengan 50 kali 18 per 5. Kita sederhanakan 10 kali 18 itu 180. Itu adalah nilai PR kuadratnya. Sementara yang ditanyakan adalah luas juring AOD. AOD kan sudut pusatnya 40, berarti ini 40 per 360 dikali dengan PR kuadrat. Berarti ini sama saja dengan 40 360 1 per 9. Dengan kata lain ini sama saja dengan 1 per 9 dikali 180. Berarti hasilnya 20. Kemudian nomor 21, titik O adalah pusat lingkaran. Diketahui sudut ABE, sudut ABE ditambah ACE, misalkan saja ini A, ACE-nya saya misalkan saja B, dan ADE itu misalkan saja C gitu ya, adalah 96 derajat. Kita tahu ini adalah sudut keliling yang mengarah ke busur yang sama. Artinya, kalau misalkan sudut keliling mengarah ke busur yang sama, sudutnya sudah pasti sama, dengan kata lain, A sama dengan B sama dengan C. Saya misalkan saja X gitu ya. Artinya, 96 derajat itu sama saja dengan 3X. Berarti dalam hal ini X-nya sama dengan 96 dibagi 3 sama saja dengan 32. Pertanyaannya adalah berapa besar sudut AOE. AOE itu kan sudut pusat yang mengarah ke busur yang sama kan? Kita gunakanlah hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat. Berarti AOE itu sama saja dengan 2 kali X. X-nya 32 berarti ini 64. Nomor 22, titik O adalah titik pusat lingkaran dan luas juring OPQ. OPQ 40 derajat di sana. Maka yang ditanyakan adalah luas juring OQR. Oke, diketahui luas juring berarti kita harus cari berapa nilai jari-jarinya. Luas juring OPQ itu kan sama saja dengan 40 per 360 dikali dengan PR kuadrat, nilainya katanya 24. Ini kalau kita sederhanakan sama dengan 1 per 9 gitu ya. Berarti PR kuadratnya itu sama dengan 24 kali 9. 24 kali 9 itu kan sama saja dengan 216. Sementara yang ditanyakan adalah luas juring OQR. Itu 60 per 360 dikali PR kuadrat. Ini kan sama saja dengan
perbandingan antara 60 dengan 360 itu kalau kita sederhanakan berarti 1/6. Berarti dengan kata lain yang mau dicari di sini adalah 1/6 dari 216. Itu sama saja dengan 36. Jawabannya D. Kemudian luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir kan sama saja dengan luas dari 40/360 dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran 22/7 dikali jari-jarinya dikuadratkan 21 kali 21. 40 dengan 360 itu kan 1/9. 21 dengan 7 ini 3. Berarti 3 dengan 9 ini 3 gitu kan. Berarti ini sama saja dengan 22 kali 21/3. Kemudian di sini bisa kita sederhanakan. 21 dengan 3 itu kan 7. Berarti dengan kata lain 22 kali 7. 22 kali 7 itu sama saja dengan 154 cm kuadrat. Kemudian nomor 24, diketahui O adalah titik pusat lingkaran. Berapa besar sudut AOB? AOB yang ditanyakan adalah sudut pusat di sini. Ini misalkan X. Diketahui sudut keliling yang mengarah ke busur AB yang ditanyakan adalah sudut pusat yang mengarah ke busur yang sama. Berarti dari sini sudut AOB itu sama saja dengan 2 kali sudut ACB, sudut kelilingnya. Berarti 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Oke, seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 sebanyak 10 kali, maka jarak yang ditempuh itu sama saja dengan 10 kali keliling lingkaran. Berarti ini sama saja dengan 10 kali keliling lingkaran. Itu kan rumusnya adalah 2 pi R. Berarti ini sama saja dengan 20. Pi itu rumusnya 22/7. Diketahui diameter dari lingkaran tersebut adalah 140. Maka jari-jarinya sama saja dengan 70. Maka kalau kita sederhanakan, ini jadi 10. Berarti sama saja dengan 20 dikali 22 kali 10. Itu sama saja dengan 4.400 meter. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 10 cm gitu ya, pada sebuah bidang datar. Dengan kedua lingkaran saling bersinggungan satu sama lain. Diketahui katanya di sini jari-jarinya 10. Berarti kalau pusat dengan pusat kita hubungkan, maka jaraknya nanti menjadi 20 cm. Sebuah lingkaran kecil diletakkan di antara kedua lingkaran besar tersebut sedemikian hingga lingkaran kecil menyinggung kedua lingkaran besar di bidang datar. Maka jari-jari lingkaran tersebut yang ditanyakan itu adalah berapa jari-jari lingkaran yang kecilnya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ini kita hubungkan ke sini, ya kan? Artinya ini sama saja dengan lingkaran jari-jari lingkaran yang besar ditambah dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Oke? Berarti ini sama saja kalau misalkan ini juga lingkaran yang kecil, ini lingkaran yang besar gitu kan. Tujuan kita adalah mendapatkan berapa jari-jari lingkaran yang kecilnya. Kalau misalkan kita tarik ke sini, ini kan sama saja dengan jari-jari lingkaran yang besar dikurang jari-jari lingkaran yang kecil. Akan kita keluarkan sebuah segitiga akan membentuk segitiga siku-siku seperti itu ya. Oke, berarti ini 10. Ini adalah R ditambah R yang kecil. Sementara di sini adalah R dikurang dengan R yang kecil. Karena siku-sikunya di sini, maka bisa kita gunakan konsep Pitagoras, yaitu R ditambah R yang kecil dikuadratkan sama dengan
R dikurang R yang kecil dikuadratkan ditambah dengan 10 kuadrat. Berarti ini R yang besarnya kan sudah kita tahu, itu adalah 10 cm. Dengan kata lain, ini sama saja dengan 10 ditambah R kuadrat sama dengan 10 dikurang R kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini nanti sama saja dengan 10 kuadrat ditambah 20 R ditambah dengan R kuadrat. Ini menjadi 10 kuadrat dikurang 20 R ditambah R kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kita sederhanakan. R kuadrat dengan R kuadratnya bisa kita eliminasi. Ini juga bisa kita eliminasi. Maka yang tersisa nanti adalah 20R. Ini pindah ruas bisa langsung menjadi 40R sama dengan 100 gitu ya. Maka R sama dengan 100 per 40 atau 10 per 4 itu sama saja dengan 2,5 cm. Oke, dua buah roda dililit seperti pada gambar berikut gitu ya. Panjang tali yang melilit dua roda. Kalau misalkan kita tarik dari sini, ini membentuk diameter, ini juga membentuk diameter gitu ya. Artinya tali yang melilit tersebut ini dari sini ke sini itu kan sepanjang diameter juga kan, diketahui jari-jarinya 21. Artinya ini 21, ini juga 21. Maka totalnya nanti adalah 42. Kemudian tugas kita berikutnya adalah mencari berapa keliling dari sini. Nah, konsep yang sama juga kan berlaku untuk lingkaran yang kedua. Atau dengan kata lain, kita mencari keliling dari sebuah lingkaran. Rumusnya adalah 2 PR. 2, Pi-nya misalkan 22 per 7, dikali dengan jari-jarinya 21. 7 dengan 21 kan 3. Maka ini sama saja dengan 44 dikali dengan 3. Berarti sama saja dengan 132. Nah, tadi sini sudah kita dapatkan 42. Maka total tali itu sama saja dengan 132 ditambah 42 ditambah 42. Sama saja dengan 216 nanti seperti itu. Sebuah lingkaran berpusat di titik O seperti pada gambar berikut. Oke, berapa besar sudut AOB? AOB itu kan sudut pusat yang mengarah ke busur AB. Sementara 55 di sini adalah sudut keliling, maka sudut pusatnya sama saja dengan 2 kali 55, 110. Atau dengan kata lain, sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. 2 kali 55, 110. Oke. Luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu sama saja dengan 72 per 360 dikali dengan 3,14 dikali dengan 20 kali 20. Bisa kita sederhanakan dulu. 360 dengan 72 masing-masing bisa dibagi 72, nanti dia menjadi 1 per 5. 5 dengan 20 itu kan 4. Berarti ini sama saja dengan 80 dikali dengan 3,14. Berarti sama saja dengan 251,2. Di kasus nomor 31 ini diketahui diameter dari lingkarannya itu adalah 34. Berarti kalau kita tarik sini, ini adalah jari-jarinya, ini juga jari-jari kan. Berarti yang kita tarik nanti ini di sini. Berarti yang mau dicari di sini adalah berapa panjang tali busur AB. Kita ingin mencari berapa panjang tali busur AB. Berarti kalau diameternya itu tadi adalah 34,
maka ini 34, maka jari-jarinya itu nanti 17. Di sini juga 17 kan? Artinya, kemudian diketahui juga kedalaman air itu adalah 9. Berarti ketika saya tarik ini ke sini, ini 9, maka tinggi dari segitiga yang terbentuk nanti adalah 17 dikurang 9. Ini misalkan tingginya itu nanti sama saja dengan 17 dikurang 9 sama saja dengan 8 gitu ya. Maka tingginya 8. Berarti kalau misalkan gambar tersebut saya pisah, kurang lebih nanti dia akan membentuk satu segitiga siku-siku seperti ini. Ini 17, ini 8. Pertanyaannya adalah X. Kita gunakanlah konsep Pythagoras, maka X sama saja dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 dikuadratkan, kuadrat itu sama saja dengan 289 dikurang 8 kuadrat itu sama saja dengan 64. Oke, berarti 298 dikurang 64 itu sama saja dengan akar dari 234. Akar dari 234, atau misalkan bisa saja kita biarkan seperti itu. Salah. 289 dikurang 64 itu sama saja dengan 225, atau akar dari 225 itu sama saja dengan 15. Berarti ini 15 gitu ya. Berarti kalau ini 15, ini 15, maka jarak dari A ke B itu sama saja dengan 30. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Kurang lebih seperti itu.